Kok gitu ya? Kok nggak dibikin aja gitu? What's wrong with you, Ned? Ti kamari maneh teh jiga nu galau kitu, euy. Ini, Min. Ada satu hal yang membebani isi pikiran gua. Cerita, Ned. Tidak baik dipendam sendiri. Jadi begini, Min. Gitu, Min. Menurut lo gimana? Lo belum ngomong apa-apa, Ned. Sorry. Jadi gini. Tuh benua Afrika sama Eropa kan sangat dekat ya. Kok nggak dibangun jembatan aja gitu? Gara-gara lo gue jadi ikutan galau nih. Keliling dunia yuk. Hayu. Hola amigos. Kadang Mimin suka galau gitu. Bukan apa-apa nih. Pernah nggak sih kalian lihat di peta? Ada tuh beberapa negara atau pulau gitu. Yang jaraknya itu berdekatan. Tapi kok nggak ada jembatannya? Padahal deket gitu. Tapi untungnya ya, Mimin kan selalu berpikir positif dan tidak mudah terpancing emosi ya. Jadi Mimin tidak begitu mempermasalahkan hal tersebut. Nah, salah satu kawasan atau wilayah yang membuat Mimin jadi bertanya-tanya adalah antara benua Eropa dengan benua Afrika. Sekilas kita bisa lihat kalau jarak antara benua Eropa dengan benua Afrika itu sangat dekat. Nah, ada beberapa titik antara benua Eropa dengan Afrika yang bisa kita bahas. Yang pertama, yang paling jelas, ada Selat Gibraltar yang memisahkan antara bagian selatan Spanyol dengan bagian utara Maroko. Selat Gibraltar menjadi penghubung antara Laut Mediterania dengan Samudra Atlantik yang luas. Satu titik lagi adalah Pulau Sisilia di negara Italia, di benua Eropa, sama negara Tunisia di benua Afrika. Ya, meskipun kalau kita lihat untuk Sicily sama Tunisia itu lebih jauh ya jaraknya, kalau dibandingkan sama Gibraltar ke Maroko. Tapi menurut Mimin, oke lah buat dibahas. Mari kita lihat terlebih dahulu. Sebenarnya berapa sih jarak dari Spanyol ke Maroko? Nah, jaraknya sendiri ya, buat Selat Gibraltar cuma sekitar 14 km. Ini kayaknya masih lebih jauh jarak Sukabumi ke Bogor ya. Sebelum kita bahas alasan kenapa tidak dibangun jembatan antara Spanyol ataupun Gibraltar ke Maroko yang ada di benua Afrika, mari kita lihat apa saja keuntungan yang didapatkan andai kata jembatan antara Eropa dengan Afrika memang dibangun. Kalau dari sektor perdagangan, kehadiran jembatan ini bisa menjadi faktor yang sangat mendukung. Soalnya, setiap barang yang diperdagangkan, katakanlah dari Spanyol ke Maroko gitu, dan juga sebaliknya, dari Maroko ke Spanyol. Barang dagangan tersebut lebih mudah untuk didistribusikan. Jadi melalui jalur darat, terus lewat jembatan gitu. Jadi bisa jadi tidak begitu banyak menggunakan kargo kapal, tidak melalui jalur laut. Hal ini pun terkait juga dengan pengiriman paket. Jadi nggak terlalu lama menunggu di DCI Cakung gitu ya. Jadi lebih cepat dan lebih hemat waktu jika melalui jembatan. Lalu terkait sektor pariwisata. Nah, jadi misalnya ada orang dari Spanyol nih mau jalan-jalan gitu, mau healing-healing ke Maroko. Soalnya banyak juga tempat wisata yang eksotis dan indah di Maroko. Misalnya Dra Valley. Terus ada juga tuh Chefchaouen, sebuah kota yang berwarna biru, sebiru Manchester City. Bahkan pelabuhan Maroko juga sering dijadikan sebagai tempat wisata, yaitu Tanja. Terus kalau warga Maroko nih ya, misalnya pengen healing ke kota Barcelona, nah bisa lewat jembatan ini. Jadi bisa meningkatkan dampak positif ke sektor pariwisata di kedua negara, sama-sama untung. Oleh karena ada sarana yang bisa memudahkan perjalanan. Coba kita lihat aja kapal dari pelabuhan di Spanyol ke Maroko itu kira-kira memakan waktu berapa jam. Ini Mimin ambil salah satu sumber dari website Directed Ferries. Ya, mulai. Kambuh lagi bahasa Inggrisnya. Kumat lagi lo, Min. Ferry from Spain to Morocco. Ini ada salah satu rute dari pelabuhan Algeciras ke Tanja. Katanya waktu perjalanan itu sekitar 2 jam 23 menit. Jadi jarak segini tuh kalau naik kapal feri dari pelabuhan Algeciras ke Tanja, bisa memakan waktu 2 jam 23 menit. Coba kita lihat dari pelabuhan Tarifa ke Tanja. Soalnya jarak pelabuhan Tarifa itu lebih dekat ke Tanja.
Kali ini Mimin pakai website di FDS, bukan promosi, tapi referensi. Jadi buat pelabuhan yang jaraknya lebih dekat, kira-kira hanya memakan waktu 1 jam doang. Jadi lama perjalanan dari Pelabuhan Tarifa ke Tanja itu hanya 1 jam. Lantas kira-kira kalau menggunakan jembatan itu bisa sampai berapa jam waktunya? Oke, coba kita pakai rumus matematika. Waduh, Mimin udah kuliah jadi agak lupa juga ya pelajaran pas SD sama SMP. Jadi kalau misalnya agak salah dikit, ya tolong bantu koreksi di kolom komentar ya. Kita pakai rumus waktu. Jadi waktu itu rumusnya jarak bagi dengan kecepatan. Nah, kita pas-pasan aja pakai jaraknya Selat Gibraltar. Jadi 14 km jaraknya. Terus anggap aja kalian lagi bawa angkot gitu kan, atau kopaja. Kecepatannya 60 km per jam. Hasilnya berarti 0,23 jam. 0,23 jam itu sekitar 13 menit lebih. Lihat amigos, jauh lebih singkat. Kalaupun kita tambahin lagi ya jarak jembatannya jadi 15 km, kan nggak mungkin juga ya kalau panjang jembatannya itu bisa pas banget sama lebar Selat Gibraltar. Jadi anggaplah panjangnya 15 km. Kita pakai rumus yang tadi, 15 km bagi kecepatannya 60 km per jam. Hasilnya 0,25 jam, alias seperempat jam, alias 15 menit. Nah, jadi memang jauh lebih cepat sebenarnya kalau menggunakan jembatan. Sebaiknya kalau kalian mau cari tahu sendiri ya silakan aja. Mending kalian hitung sendiri amigos. Jangan terlalu percaya sama Mimin keliling dunia yuk soal matematika. Soalnya Mimin kurang suka matematika. Hehehe, tapi itu hitungan cepat aja ya amigos. Ada baiknya kalian Dior. Ballon d'Or Min. Bukan, maksudnya do your own research. Jadi coba aja kalian hitung sendiri. Tadi Mimin cuman kasih contoh perhitungan secara cepat aja ya. Dan sepertinya kalian pun bakal mendapatkan hasil yang tidak jauh berbeda sama hasil perhitungan Mimin. Dengan berbagai kelebihan yang sudah kita bahas, lalu kenapa sampai sekarang belum ada jembatan yang menghubungkan antara Spanyol ke Maroko? Tentunya, ada beberapa pertimbangan. Salah satu yang paling jelas adalah terkait kedalaman dari Selat Gibraltar. 900 meter. Belum lagi, pergerakan gelombang yang sangat besar di dalam Selat Gibraltar. Ya, bukannya tidak mungkin ya amigos. Sebenarnya bukannya tidak mungkin. Tapi maksud Mimin, kalau sedalam itu ya perlu waktu yang lama gitu. Emang gimana sih cara membangun jembatan di atas laut? Salah satu teknik yang digunakan untuk membangun jembatan di atas laut adalah dengan teknik cover dam. Mungkin kalian juga udah pernah mendengar ya soal cover dam ini. Jadi cover dam adalah sebuah struktur sementara yang fungsinya untuk menahan air selama membangun fondasi jembatan. Jadi ditahan gitu airnya, biar ada ruang yang kering, biar para pekerja konstruksi bisa membangun dasar fondasi jembatan. Proses cover dam itu dimulai dari pemasangan tiang-tiang besi di sekeliling area yang akan dibuat cover dam. Tiang-tiang besi ini akan menjadi dinding cover dam. Makanya tiang-tiang besi ini harus lebih tinggi daripada air lautnya. Kalau enggak ya merembes. Lalu dilanjutkan dengan proses dewatering. Nah, jadi misalnya masih ada nih sisa-sisa air di dalam cover dam. Sisa-sisa air tersebut bakal disedot dengan cara dipompa. Dikeluarin airnya. Sampai bagian dalam cover dam menjadi kering. Nah, baru para pekerja bisa memulai pekerjaan mereka untuk membangun fondasi jembatan. Tapi bayangin aja kalau misalnya kita harus pasang tiang besi yang panjangnya sampai 900 meter. Tapi Min, bukannya kita bisa menancapkan tiang besi di kedalaman paling minimum ya? Benar, tapi kedalaman paling minimum Selat Gibraltar adalah 300 meter. Itu aja udah dalam banget. Coba kita bandingkan sama kedalaman Selat Golden Gate. Kedalaman maksimal Selat Golden Gate aja cuma 115 meter. Coba kita beralih ke jembatan Suramadu, melintasi Selat Madura. Selat Madura itu kedalamannya kurang lebih sekitar 81 meter. Lihat aja amigos, beberapa jembatan itu dibangun di atas selat yang kedalamannya itu nggak sampai 300 meter. Jadi ya itu pertimbangan kenapa tidak ada jembatan di Selat Gibraltar. Selat Gibraltar itu dalam banget amigos. Bayangin aja sedalam itu, terus harus bangun fondasi jembatan. Pasti memakan waktu dan biaya yang sangat besar. Bukan tidak mungkin ya, tapi ya Selat Gibraltar kan dalam banget ya.
secara 900 meter. Bayangin kalau misalnya kamu berada di dalam air yang dalamnya itu sampai 900 meter. Hampir 1 kilometer gitu kedalamannya. Bayangin aja, amigos. Nah, bukan cuma soal kedalaman. Dasar dari Selat Gibraltar adalah material bebatuan yang sangat keras. Jadi, kalaupun kita punya tiang besi sepanjang 900 meter lebih, ya susah juga buat nancap. Soalnya bawahnya itu batu yang keras. Ting, ting, ting. Nah, sebenarnya, rencana pembangunan jembatan di Selat Gibraltar itu udah ada sejak lama. Sejak tahun 1930-an malah. Tapi tentu saja, hal ini sulit dilakukan. Alasannya, seperti yang udah Mimin jelasin tadi. Belum lagi pada tahun 1930-an kan teknologinya belum maju kayak sekarang gitu ya. Terus, muncul lagi rencana pembangunan jembatan pada tahun 1979. Sebagaimana telah direncanakan melalui Spanish-Moroccan Joint Declaration pada tanggal 16 Juni 1979 yang ditandatangani oleh Raja Hasan II dari Maroko dan Raja Juan Carlos pertama dari Spanyol. Selain jembatan, pernah juga direncanakan oleh Spanyol dengan Maroko pada tahun 1980-an untuk membangun sebuah terowongan bawah laut melalui Selat Gibraltar. Dibentuk sebuah kelompok penelitian yang diberi nama SECEXA, singkatan dari Sociedad Española de Estudios para la Comunicación vía a través del Estrecho de Gibraltar. Artinya adalah Spanish Society for Fixed Communication Across the Strait of Gibraltar. Kalau dari Maroko, ada Société Nationale d'études d'Étoiles de Gibraltar, yang artinya adalah National Society for the Studies of the Strait of Gibraltar. Kemudian, pada tahun 2003, baik Spanyol dan juga Maroko sama-sama sepakat untuk melakukan penelitian terhadap kemungkinan untuk membangun sebuah terowongan kereta bawah laut di Selat Gibraltar. Kabarnya ya, sampai tahun 2023 kemarin, proyek terowongan bawah laut ini masih dalam tahap penelitian serta perencanaan, dan rencananya, terowongan ini akan mulai dibangun pada tahun 2030. Wah, coba tebak siapa tuan rumah Piala Dunia tahun 2030, amigos? Jadi begitu ya. Coba menurut kalian gimana, amigos, soal jembatan di Selat Gibraltar ini? Silakan komen, amigos. Sekarang coba kita sejenak beralih ke Pulau Sicily, atau Pulau Sicilia, dan negara Tunisia. Titik terdekat yang lain antara benua Eropa dengan Afrika. Nah, jadi negara Tunisia dan Pulau Sicilia dipisahkan oleh Selat Sicily atau Selat Sicilia, sama aja ya. Selat Sicilia menjadi penghubung antara Laut Mediterania dengan Laut Mediterania. Selat Sicilia memiliki kedalaman maksimal 316 meter. Panjang antara Tunisia ke Pulau Sicily itu sekitar 145 km. Kalau dilihat lebih panjang ya ketimbang lebar Selat Gibraltar. Nah, kenapa belum ada jembatan di Selat Sicilia? Menurut Mimin, ada beberapa faktor. Dan salah satunya, faktor utamanya adalah jarak antara Tunisia ke Pulau Sicilia itu sendiri. Maksud Mimin, jaraknya kepanjangan. Jembatan laut terpanjang sekarang adalah jembatan Hong Kong-Zhuhai Macau, yang panjangnya itu 55 km. Itu jembatan laut terpanjang ya. Sedangkan jarak antara Sicilia ke Tunisia itu sekitar 145 km. Jadi mungkin ini adalah salah satu faktor kenapa belum ada dibangun jembatan penghubung. Tapi, kabarnya akan dibangun sebuah jembatan antara Tunisia dengan Sicilia. Namun hanya ada satu sumber berita yang dapat Mimin temukan ya, di website Structural Engineer. Akan dibangun sebuah jembatan sepanjang 230 km, bernama Jean Monnet Bridge. Tapi beritanya sendiri dirilis pada tahun 2015. Udah cukup lama juga ya. Ada juga Tun Eit. Tun Eit. Ya, bacanya kayak gitu kayaknya, amigos ya. Yang merupakan proyek jembatan antara Sicilia dengan Tunisia. Jadi, rencananya akan dibangun sebuah jembatan penghubung, yaitu Tun Eit, dan juga 4 pulau buatan sebagai tempat untuk struktur bawah jembatan, atau lebih tepatnya, untuk penempatan pilar jembatan. Nah, ada salah satu artikel penelitian yang berjudul Tun Eit Towards a Global World, yang membahas tentang rancangan proyek jembatan Tun Eit. Nanti Mimin bagikan juga di kolom komentar. Jadi dalam artikel penelitian ini, kita bisa melihat
sebuah gambar skema dari 4 pulau buatan tersebut. Dari Tanjung Bon di Tunisia, sampai ke Pizzolato di Sisilia. Jadi tiap pulau buatan ini memiliki jarak masing-masing. Nah, menurut kalian sendiri gimana amigos? Apakah pembangunan jembatan dari Tunisia ke Sisilia itu memang bisa memberikan dampak positif dan memberikan banyak keuntungan? Silakan komen amigos. Sebenarnya gampang loh Min, kalau mau bikin jembatan. Emang gimana Net? Minecraft Min. Tuh udah jadi stable bridge pakai block of diamond. Buset, jembatan mahal nih bos. Oh iya amigos, mohon maaf kalau Mimin masih banyak kekurangan dalam penyampaian informasi ya. Jadi kalian boleh koreksi juga. Amigos bebas berpendapat ya, kritik, saran, asalkan sopan. Mungkin ada juga yang kurang berkenan misalnya dengan jokes Mimin. Mudah-mudahan kedepannya Mimin juga bisa lebih baik lagi ya. Kalau ada kritik dan saran, Mimin berterima kasih. Berarti itu semua bentuk perhatian dari kalian semua amigos. Sehat-sehat semuanya.